Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Linear. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang hasil kali titik dan pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami hasil kali titik, proyeksi. Mahasiswa mampu menjelaskan hasil kali titik, proyeksi. Mahasiswa mampu menyelesaikan soal tentang hasil kali titik, proyeksi. Materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Hasil kali titik dari vektor. Rumus komponen untuk hasil kali titik. Mencari sudut antar vektor. Vektor-vektor ortogonal. Proyeksi ortogonal. Hasil kali titik dari vektor. Anggap U dan V adalah dua vektor tak nol dalam ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3, dan anggap vektor-vektor ini telah diposisikan sehingga titik-titik pangkalnya berimpitan. Yang kami maksud dengan sudut antara U dan V adalah sudut θ yang ditentukan oleh U dan V yang memenuhi θ lebih besar sama dengan 0 dan θ lebih kecil sama dengan pi. Hal ini bisa terlihat pada gambar 1. Definisi 1. Jika U dan V adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3, dan adalah sudut antara U dan V, maka hasil kali titik atau hasil kali dalam Euklidean U. V didefinisikan sebagai U kali V sama dengan norm U kali norm V kali cos θ. Jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. 0 jika U sama dengan 0 dan V sama dengan 1. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2, sudut antara vektor U sama dengan dalam kurung 0,0,1 dan V sama dengan 0,2,2 adalah 45 derajat. Jadi, U kali V sama dengan norm U kali norm V kali cos θ. Sama dengan akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kali akar dari 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kali 1 per akar 2. Rumus komponen untuk hasil kali titik. Anggap U sama komponen untuk hasil kali titik. Mencari sudut antar vektor ortogonal. Jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol, maka rumus 1 bisa ditulis ulang sebagai cos θ sama dengan U kali V bagi norm U kali norm V. 2. Tinjau vektor. U sama dengan 2, negatif 1, 1, dan V sama dengan 1, 1, 2. Cari U kali V, dan tentukan sudut θ antara U dan V. Penyelesaian. U kali V sama dengan U1 kali V1, tambah U2 kali V2, tambah U3 kali V3, sama dengan 2 kali 1, tambah negatif 1 kali 1, tambah 1 kali 2, sama dengan 3. Untuk vektor yang diberikan kita dapatkan. Norm U sama dengan norm V, sama dengan akar 6. Sedemikian sehingga dari persamaan 5, cos θ sama dengan U kali V, bagi norm U kali norm V, sama dengan 3 bagi akar 6 kali akar 6, sama dengan setengah. Jadi θ sama dengan 60 derajat. Contoh 3. Cari sudut antara diagonal suatu kubus dengan salah satu ruasnya. Penyelesaian. Anggap K adalah panjang suatu ruas dan gambarlah suatu sistem koordinat seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Jika kita anggap U1 sama dengan K, 0,0, U2 sama dengan 0, K, 0, U3 sama dengan 0,0, K, maka vektor D sama dengan K, 0,0 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 adalah suatu diagonal kubus tersebut. Sudut antara D dan ruas U1 memenuhi cos θ sama dengan U1 kali D bagi norm U1 kali norm D sama dengan K kuadrat bagi K kali akar 3K kuadrat sama dengan 1 per akar 3. Jadi θ sama dengan cos pangkat negatif 1 kali 1 per akar 3, ekuivalen dengan 54 derajat 44.
Teorema 1. Anggap U dan V adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3. V kali V sama dengan norm V kuadrat, yaitu norm V sama dengan V kali V pangkat setengah. Jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol dan adalah sudut antara kedua vektor tersebut, maka teta lancip jika dan hanya jika U kali V lebih besar dari nol. Teta tumpul jika dan hanya jika U kali V lebih kecil dari nol. Teta sama dengan V per 2 tumpul jika dan hanya jika U kali V sama dengan nol. Contoh 4. Jika vektor U sama dengan 1 min 2 3, vektor V sama dengan min 3 4 2, dan vektor W sama dengan 3 6 3, maka vektor U kali V sama dengan 1 kali min 3, tambah min 2 kali 4, tambah 3 kali 2, sama dengan min 5. Vektor V kali W sama dengan min 3 kali 3, tambah 4 kali 6, tambah 2 kali 3, sama dengan 21. Vektor U kali W sama dengan 1 kali 3, tambah min 2 kali 6, tambah 3 kali 3, sama dengan 0. Oleh karena itu, U dan V membentuk suatu sudut tumpul. V dan W membentuk suatu sudut lancip. Dan U dan W tegak lurus. Vektor-vektor ortogonal. Vektor-vektor yang tegak lurus disebut juga vektor-vektor ortogonal. Dua vektor U dan V ortogonal, tegak lurus, jika dan hanya jika U kali V sama dengan 0. Untuk menunjukkan bahwa U dan V adalah vektor-vektor yang ortogonal, kita tuliskan U tegak lurus V. Contoh 5. Tunjukkan bahwa dalam ruang berdimensi 2 vektor tak nol n sama dengan A, B, tegak lurus dengan garis X by C sama dengan 0. Penyelesaian. Anggap P1 dalam kurung X1 dan Y1, dan P2 dalam kurung X2 dan Y2 adalah titik-titik yang berbeda pada garis tersebut, sedemikian sehingga Aks 1 tambah by 1 tambah C sama dengan 0. Aks 2 tambah by 2 tambah C sama dengan 0. Karena vektor P1 P2 sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Ada pada garis tersebut, gambar 5. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa N dan P1 P2 tegak lurus. Tetapi dengan mengurangkan persamaan-persamaan dalam 6, kita peroleh A kali dalam kurung X2 kurang X1. Tambah B kali dalam kurung Y2 kurang Y1, sama dengan 0. Contoh 5. Yang bisa dinyatakan dalam bentuk A, B kali X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, sama dengan 0. Atau N kali vektor P1 P2, sama dengan 0. Jadi N dan vektor P1 P2 adalah tegak lurus. Teorema 2. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 atau 3, dan K adalah suatu skalar, maka U kali V sama dengan V kali U. U kali V tambah W sama dengan U kali V tambah U kali W. K kali dalam kurung U kali V sama dengan dalam kurung K kali U. Kali V sama dengan U kali dalam kurung K kali V. V kali V lebih besar dari 0. Jika V tidak sama dengan 0, dan V kali V sama dengan 0. Jika V 0, proyeksi ortogonal. Gambar 6. Vektor U adalah jumlah dari W1 dan W2, di mana W1 sejajar dengan A dan W2 tegak lurus dengan A. Vektor W1 disebut proyeksi ortogonal dari U pada A, atau kadang-kadang komponen vektor dari U yang sejajar dengan A. Hal ini dinyatakan dengan proy AU. Teorema 3. Jika U dan A adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3, dan jika A tidak sama dengan 0, maka proy underscore U sama dengan U kali A bagi norm A kuadrat kali A. Komponen vektor U yang sejajar dengan A, U proy U sama dengan U kurang U kali A bagi norm A kuadrat kali A. Komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Contoh 6. Anggap U sama dengan 2 min 1,3 dan A sama dengan 4 min 1, 2.
Cari komponen vektor dari U yang sejajar A dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. U kali A sama dengan 2 kali 4 tambah min 1 kali min 1 tambah 3 kali 2 sama dengan 15. Norm A kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 21. Jadi, komponen vektor U yang sejajar A adalah Proy AU sama dengan U kali A bagi norm A kuadrat kali A sama dengan 15 bagi 21 kali 4, min 1,2 sama dengan 20/7, min 5/7, 10/7. Dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A adalah U kurang Proy AU sama dengan 2 min 1 3 kurang 20/7, min 5/7, 10/7, sama dengan min 6/7. Min 2/7, 11/7. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.